Haleluya. Glory. Silakan Pak Liman. Oh, ya. Dengar suara saya? Dengar? Iya. Dengar Pak, dengar Pak. Doa sekaligus firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Amin. Malam ini Tuhan memberikan kesempatan untuk Amin. anak-anak-Mu Yes. mendengarkan sebagian pada firman Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Amin Bapak. Tuhan pakailah hamba-Mu yang paling hina ini untuk menyampaikan di firman Tuhan. Rabi balik. Biarlah Roh Kudus sendiri akan bekerja dalam diri kami supaya kami bisa Amin. menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan betul-betul serius dan Amin. betul-betul berdasarkan kebenaran Alkitab. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuasailah hamba ya Tuhan dengan Ya. segala keadaan kami, dengan segala Amin. kelemahan. Amin. Kami Amin. juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengikuti Zoom, Yes. terus cilik mereka satu persatu, Amin. Amin. supaya mereka membuka hati dan pikirannya, Amin. Roh Kudus. menjadikan tempat yang subur untuk firman Tuhan ditanam dan bertumbuh dengan Yes. baik. Amin Tuhan Tuhan Yesus. berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan, Terima kasih. kuasailah Amin. Zoom ini Tuhan, kuasailah gambarnya, kuasai suaranya, kuasai Amin. mereka, semuanya berjalan dengan Yes. baik. Amin Tuhan. Amin. Ujungnya nama Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Amin Tapi Tuhan. Tuhan semua ini Tuhan dari awal sampai pertengahan hingga akhir. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Saya katakan, amin. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik-baik semua. Baik Pak. Puji Tuhan. Saudara, malam ini saya akan membawakan satu Halo. khotbah. Ya, Membawakan satu ya. khotbah Ya, gimana? dengan judul, Ah, supaya di-mute Pak Martin, di-mute supaya tidak terdengar suaranya. Malam ini saya akan berkhotbah. Pak Martin, tolong oh, saya mic-nya di-mute ya. ini tadi ada meeting juga. Nah, Pak, Oke, Oke ya. oh iya, dia ada ya. Pak Martin. Oke. Sudah. Host bisa nge-mute gitu. Biasa langsung di-mute bisa sama host. Setelah malam ini saya bicara mengenai bagaimana dia, maksud saya Tuhan Yesus makin besar, saya atau aku atau saudara harus juga makin kecil, saudara. Saudara, kemarin kita membaca satu ayat yang cukup singkat, yaitu Yohanes 3 ayat 25 sampai 30, saudara. Sudah siap semua, saudara? Ayat 25 sampai 30, kalau sudah siap, saya minta Pendeta Sony bisa membacakan ayat ini. Suaranya lantang. Yohanes pasal 5. Yohanes 3. Oh, Yohanes 3 ayat 25 sampai 30. 25 sampai 30. Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Di mana perikop di atas kesaksian Yohanes tentang Yesus. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30,
Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Sony Siapa? mengatakan firman untuk saya. Judul khotbahnya ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara, dalam teknologi, berkembangnya teknologi Tuhan, ada banyak orang ingin tenar, saudara. Ingin terkenal, ingin menjadi orang yang super, bahkan menjadi orang yang superstar. Mumpung ada teknologi yang tinggi, dimanfaatkan dia melalui media-media sosial. YouTube dipenuhi dengan banyak orang. Tak tahu ajarannya benar atau salah, pokoknya dia terkenal. Supaya dengan terkenal itu, dia punya banyak pengaruh, banyak follower, banyak like-nya, banyak friend-nya. Dengan terkenal itu dia makin tambah banyak kuasanya, dengan banyak kuasa itu makin dia banyak uangnya. Ujung-ujungnya uang. Semua ingin terkenal. Siapa yang ingin terkenal? Semua ingin menjadi superstar. Semua ingin menjadi orang terkenal. Itu wajar, itu logis. Seseorang ingin terkenal. Atau dengan maksud apa dia terkenal, yang saya terangkan tadi, ujung-ujungnya dengan terkenal itu dia punya pengaruh banyak, dengan pengaruh banyak dia mendapatkan koneksi banyak, dengan koneksi banyak dia mendapatkan suatu uang yang cukup banyak, saudara. Saudara, itulah keadaan dunia, saudara. Nah, kalau kita ikuti perkembangan teknologi seperti itu, saudara, mumpung ada teknologi canggih, siapa sangka saya bisa bertemu dengan Pendeta Sony yang di Kalimantan. Saya sangka saya ketemu dengan Pak Sakarya di Sydney. Terkenal. Begitu keluar YouTube dengan ajaran-ajaran yang tidak tahu bagaimana begitu terkenalnya, saudara. Itu keadaan dunia saat ini, Tuhan. Semua orang ingin terkenal. Saudara, dalam Alkitab, kalau kita lihat Alkitab secara serius, saudara, dalam Kejadian dari awal penciptaan manusia, Adam dan Hawa, itu juga ingin terkenal, saudara, Adam dan Hawa. Saudara. Pada waktu Tuhan mengatakan pada Adam, jangan kau makan semua buah itu, cuma kau boleh makan semua buah itu cuma hanya satu. Saudara, ular sebagai iblis yang sering menipu sebagai pembohong, dia langsung ngudek-ngidek Hawanya, perempuannya. Kamu kan disuruh Tuhan toh supaya jangan makan buah itu toh. Kalau makan buah itu kan kamu seperti Allah. Kamu menjadi orang terkenal, menjadi tenar, menjadi hebat. Mikir saudara perempuan itu. Iya ya, kalau aku makan itu jadi terkenal, saudara. Rasanya kepingin terkenal, saudara. Akhirnya dia makan buah itu dikasihkan suaminya. Dia ingin menjadi besar seperti Allah. Sehingga metode ini, saudara, terkenal tidak terkenal sejak zaman Alkitab memang dasarnya manusia berdosa inginnya terkenal, saudara. Inginnya seperti Allah, ingin besar sekali, saudara. Saudara, dalam persaingan duniawi, saudara, saya juga berkecimpung dalam dunia bisnis. Waduh, kalau sudah dunia bisnis, persaingan begitu luar biasa. Saling sikap-menyikap itu sudah menjadi kebiasaan seorang usahawan dikatakan terkenal. Karena memang kepingin besar, mau tidak mau mesti cara itu, saudara, yang dilakukan secara duniawi, saudara. Wanita, wah langsung berdana dengan cantik, dengan kepingin terkenal, saudara. Kalau pelajar mikirnya terkenal, dia mendapatkan nilai yang tertinggi dengan cara-cara yang tidak baik, saudara. Saudara, dunia sekuler modelnya seperti itu, saudara. Ingin terkenal, ingin hebat, dan memang saya sudah mengalami seperti itu, saudara. Di dalam dunia bisnis, kalau sudah menjadi besar, saudara merasa bangga, saudara. Merasa hebat karena dia sudah menaklukkan saingannya, sehingga saingannya tutup dan sebagainya. Dia merasa senang kalau orang lain menderita. Itu keadaan duniawi yang tidak dapat dipungkiri, saudara. Saudara, kalau lihat dunia seperti itu, atau kalau kita lihat dalam hidup kekristenan, apa seperti itu juga, saudara? Pertanyaan saya, saudara. Dulu saya sebelum jadi orang Kristen, saudara, saya pikir pendeta itu hebat-hebat. Saya pikir dulu pendeta itu api-api seperti malaikat. Kalau lihat tuh, rasanya kalem-kalem. Ternyata setelah saya masuk dalam kekristenan, saya setelah jadi anak Tuhan, makin makin pelayanan, makin masuk ke dalam, makin jadi majelis. Sampai sekarang saya jadi sinode. Waduh, saya lihat banyak sekali pendeta yang saya tidak nyangka tuh. Kelihatannya seperti alim sekali. Begitu masuk dalam satu pergumulan, satu saingan sebagai gembala, sebagai ketua sinode. Waduh, cara-cara yang sangat licik dilakukan. Saudara, ini bukan drama, saudara. Ini bukan sinetron. Ini bukan saya membuat. Ini fakta. Betul-betul fakta. Saya berani demikian mengatakan karena sendiri saya mengalami seperti itu. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak mungkin berkata demikian. Rupa-rupa pelayanan, cuma bedanya orang sekuler secara terang-terangan bersaing. Tapi hamba-hamba Tuhan itu bersaing dibungkus dengan pelayanan.
dibungkus dengan kesalehan, dibungkus dengan doa-doa. Padahal di dalamnya, saudara, sikut menyikut, saudara, untuk mendapatkan posisi gembala itu fakta yang demikian, saudara. Untuk mendapatkan ketua sinode, saya baru memilih ketua setahun yang lalu. Waduh, dengan cara-cara yang licik mereka mendapatkan ketua, saudara. Memfitnah, membunuh karakter seseorang, menggosipkan banyak orang, saudara. Untuk satu tujuan bahwa dia menjadi ketua umum, saudara. Ini fakta, saudara. Saya tidak nyangka ketua sinode begitu MT, HPI, gelarnya itu hebat-hebat, saudara. Ternyata dalam pergaulannya dalam mendapatkan jabatan itu cara-cara begitu licik dilakukan. Saudara, itu kenyataan karena saya ikut di dalamnya, saudara. Saya merasakan aduh aroma ini persis seperti saya bisnis zaman dulu. Seperti saya seorang pengusaha zaman itu saya keluar lah. Oke lah kita excuse-kan karena itu bidang saya mendapatkan uang sebanyak-banyak. Ini bidang pelayanan, saudara. Ini bidang hamba Tuhan. Yang sering banyak belajar firman Tuhan di mana kasih mengasihi sudah tidak ada pada saat ada satu perebutan kekuasaan di suatu gereja. Kelihatannya kasih, saudara. Di belakangnya menusuk, saudara, secara begitu jahatnya. Itu keadaan, saudara. Motivasi-motivasi seperti itu sudah banyak terjadi, saudara. Saudara, pertanyaan saya dan saudara, apakah anak Tuhan itu boleh menjadi besar, saudara? Kalau saya berkata tadi ini orang duniawi itu demikian, begitu beratnya persaingan. Orang pelayanan demikian juga beratnya persaingannya. Tapi pertanyaan saya, saudara, apakah anak Tuhan itu bolehkah menjadi yang terbesar? Saudara, saudara jawaban saya bisa ya, juga bisa tidak. Saudara. Kalau anak Tuhan itu jadi besar karena dengan cara-cara dan metode-metode yang licik, dengan cara-cara duniawi, saya katakan tidak benar. Saudara. Dia meraihkan satu jabatan gembala sidang dengan gereja yang besar atau ketua sinode dengan gereja begitu besar dengan cara-cara yang licik sekali. Lebih licik dari duniawi dikatakan. Saya katakan demikian. Karena orang dunia pun tidak seperti itu saya lihat. Tapi hamba-hamba Tuhan begitu beraninya. Saya katakan berani karena dia tahu firman Tuhan. Orang duniawi yang saya kumpul dulu dalam bisnis saya tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tidak pernah mengenal apa namanya Alkitab, tidak pernah. Wajar kalau dia berkata demikian. Pokoknya uang. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan. Katanya dalam kitab Kejadian Wahyu berapa kali dia baca. Dia ngerti penafsirannya bagaimana. Tapi kalau sudah menghadapi masalah jabatan, masalah kekuasaan, semua menjadi lupa, saudara. Lupa semua, saudara. Ini saya alami, betul saya alami. Begitu liciknya seseorang mendapatkan suatu jabatan gembala sidang. Belum lagi pendeta senior dengan junior. Yang saya tunjuk jadi majelis satu gereja besar. Ada pendeta junior masuk. Waduh, kira-kira setengah tahun begitu terkenal dia karena dia orang pinter dan sebagainya, orang muda bergaul. Jemaahnya banyak senang sama dia. Wah, pendeta senior nggak terima. Cari kesalahannya macam-macam. Cari apa menjadi kesalahan pendeta junior, akhirnya dia singkirkan. Saudara, ini duniawi. Bolehkah anak Tuhan menjadi besar? Saya katakan boleh. Ya, boleh tidak. Kalau memang tidak, saya katakan cara licik lebih baik saudara jadi kepala sidang. Kalau cara-cara licik, saya katakan ya boleh. Biarlah Tuhan yang berkarya. Kalau memang Tuhan itu menjadikan saudara besar, biarlah apa adanya metode yang saudara pakai dengan cara berpakai, biarlah alami, saudara. Saudara, seperti apa yang saya katakan alami? Ya seperti Yohanes Pembaptis yang saya baca tadi. Saudara, tokoh Alkitab menjadi panutan bagi saudara menjadi besar itu ya tirulah Yohanes Pembaptis. Saudara. Bahkan seorang teolog berkata, kalau kita ingin belajar prinsip kebesaran menurut pandangan Allah, belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu besar, saudara, hebat sekali mati. Tapi dia nggak mau seperti itu. Cara-cara licik dia tidak lakukan. Alami dia menjadi besar, saudara. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena dalam Lukas 7:28 kalau saudara baca, saudara, Yesus itu pernah berkata, di antara mereka dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada seorang pun lebih besar daripada Yohanes. Dia besar, saudara. Saudara, prinsip-prinsip apa yang Yohanes pakai untuk menjadi besar, saudara? Ini yang akan saya bahas malam ini, saudara. Ada dua prinsip yang Yohanes pakai supaya dia menjadi besar, supaya saya cepat menerangkan, supaya nanti bisa tanya jawab dan ada penambahan, saudara. Prinsip yang Yohanes pakai supaya dia menjadi besar. Seorang yang besar, itu di hadapan Tuhan adalah seorang yang mengenal dirinya. Saudara. Itu ciri khas daripada hamba Tuhan. Kalau ingin menjadi besar, itu dia tahu mengenal diri itu siapa.
Yohanes Pembaptis itu tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara. Dia nggak ada apa-apanya dia. Saudara, kalau saudara ingin jadi besar, saudara mengenal diri sendiri itu siapa saya. Kalau saudara merasakan saya ini sebagai anak Tuhan, sebagai debu, nggak ada apa-apanya. Yohanes Pembaptis mengatakan, siapa aku? Aku hanya utusan. Saudara. Utusan itu kalau bekerja, kalau yang mengutus itu memerintah. Saudara. Dikatakan kata kasarnya itu dia itu hamba. Lebih berat lagi dikatakan aku ini dolos, jongosnya Tuhan, utusan Tuhan. Sadar, Yohanes Pembaptis dirinya seperti itu. Dan harus saudara juga sadar seperti itu. Saudara, Yohanes Pembaptis apa tidak ada kans untuk sombong? Ada, saudara. Kalau saya membaca sejarahnya, saudara, 400 tahun orang Israel itu tidak ada firman. Nabi sudah tidak ada waktu itu zamannya, sepi sekali. Dan di tengah-tengah suara kenabian itu tidak ada. Di situ bangsa Israel mengalami penderitaan yang sangat serius. Dan di tengah-tengah penderitaan itu bangsa Israel rindu suara Nabi untuk bisa menolong bangsa Israel. Di tengah-tengah kerinduan bangsa Israel itu ada suara Nabi, muncullah Yohanes Pembaptis. Sehingga pada waktu Yohanes Pembaptis 400 tahun sepi, tiba-tiba Yohanes Pembaptis muncul, pasti banyak orang mengeluh-ngeluhkan. Dan ini kenyataannya saya lihat, saudara, di dalam saya akan buktikan bahwa Yohanes Pembaptis sangat terkenal, seorang yang punya karisma yang hebat. Saudara membaca dalam kitab Matius 3, 5-6. Saudara. Coba kita baca secara perlahan-lahan ya. Saya akan mendapatkan Yohanes Pembaptis seorang yang berkarisma dan banyak sekali orang yang datang pada saat dia berkhotbah. Matius 3, 5-6 ya. Kita baca ya, bahwa ketika Yohanes berkhotbah, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara, pada waktu dia berkhotbah di tengah-tengah gurun, ada banyak penduduk seluruh Yudea, di Yordan, di Yerusalem, datang berbondong-bondong untuk memuji-muji Yohanes Pembaptis. Saudara, di tengah-tengah pujian-pujian seperti itu, apa Yohanes tidak bisa menyombongkan diri? Bahkan ada mengatakan orang Israel bisik-bisik, oh ini terkenal nih Nabi ini, mungkin dia Elia loh, mungkin dia Mesias. So, kalau Yohanes Pembaptis menggunakan kans itu, saudara, di mana dia berkhotbah jadi terkenal sekali, banyak sekali. Apa tidak ada satu kesombongan keluar dari dia? Mumpung banyak orang, saudara. Ada mengatakan itu kan Elia, itu kan Mesias. Apa yang Pembaptis bilang? Iya, aku Elia kok, aku Mesias yang diutus. Apa tidak seperti itu ada kans Yohanes Pembaptis? Tapi apa dikatakan Yohanes Pembaptis, saudara? Apakah seperti itu, saudara? Enggak, saudara. Dia berpotensi untuk menyembuhkan diri, tapi dia tidak mau. Dikatakan dengan ayat emas yang luar biasa, dengan tulisan emas yang mengatakan, aku bukan Mesias. Itu dikatakan. Orang lain menunjukkan ke Mesias, dia bilang, aku bukan Mesias. Aku diutus untuk mendahulunya. Dia nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak mau mumpung orang terkenal, orang melihat dia pun dia Mesias. Oh ya, aku Mesias. Saudara, ada banyak pendeta seperti itu saat ini. Saudara dan saya nutup mata, saudara. Kalau saya berkhotbah ini secara belak-belakan, tidak ada yang ditutupi. Saudara. Kalau memang gitu ya gitu. Dan pada waktu saya bicara ini cerita ini bukan saya mengarang, bukan saya menjelek-jelekan pendeta, tapi kenyataannya seperti itu modelnya. Oh, sudah banyak orang pendeta itu dielulukan oleh orang merasa dirinya dikutuskan. Waduh, pendeta itu makin kuat deh. Rasanya hebat, saudara. Tidak pernah salah rasanya. Setiap bicara tidak pernah salah. Makin dipuji, jemaatnya makin dielulukan, makin dikutuskan. Makin sombongnya luar biasa. Sangat sombong. Kalau sudah terkenal, saudara, kalau diundang, saya pernah mengundang pendeta yang terkenal. Saudara. Minta pesawat nomor 1. Minta istri, susternya dibawa. Minta hotel nomor 1. Berapa PK-nya. Terus terang dia berkata demikian. Karena memang itu standarnya dia. So, dia sadar bahwa dia itu sebagai utusan. Dia menerima dari Tuhan gratis. Kenapa dia memberikan yang gratis? Sudah terkenal dulu pada waktu tidak terkenal. Diundang sana, diundang sini mau. Begitu terkenal masuk TV luar biasa. Saudara, waduh sombongnya luar biasa. Itu keadaan manusia. Bahkan dikatakan Yohanes Pembaptis, saya ini seperti suara berseru-seru di padang gurun. Sebentar hilang katanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katakan membuka tali kasut pun aku tidak layak katanya. Yohanes Pembaptis. Aku ini sebagai sahabat mempelai. Aku bukan Mesias. Itulah yang cara Yohanes pakai. Dia besar katanya Tuhan besar. Tapi cara dipakai dengan cara yang benar-benar berdasarkan
kebenaran-kebenaran yang ada, saudara. Bukan berdasarkan kelicikan. Saudara, kesaksian-kesaksian pendeta seperti banyak dikutuskan menjadi terkenal sekali, saudara. Waduh, kalau sudah dipuji-puji hebatnya, waduh luar biasa, saudara. Rasa dia paling hebat, saudara. Saudara, saya akan bicara mengenai suatu kaisar namanya Alexander Agung. Ini saya kopas dari ceritanya hamba Tuhan yang lain, saudara. Saya tidak tahu benar apa enggak, saya tidak ngecek karena saya kopas aja dari dia punya cerita. Saudara. Karena ini berhubungan dengan bagaimana orang tidak boleh besar. Saudara. Kalau besar itu berarti tahu dirinya itu siapa. Saudara, Alexander Agung itu adalah kaisar Yunani yang sangat terkenal. Saudara. Kalau saudara ingin tahu, buka Google saja, Alexander Agung, dia bahkan dikatakan seluruh dunia dia kuasai pada waktu itu. Dia menjadi orang yang superstar, sangat terkenal sekali. Tidak ada siapa pun tidak terkenal pada zaman itu. Saudara-saudara, pada suatu saat dia sakit keras, saudara. Dan dokter mengatakan nggak bisa diobati penyakitnya. Sudah matilah kira-kira berapa minggu, 2 minggu, 1 bulan lagi mati. Saudara. Dan itu tidak membujuk dokternya. Memang kenyataannya penyakitnya parah. Saudara, setelah Alexander mengetahui bahwa penyakitnya parah dan betul-betul mau meninggal, dia kumpulkan semua orang. Dia minta syarat, saudara. Kalau ada 3 syarat, saudara. Yang kalau dia mati nanti, dia bilang sama pegawai-pegawainya, nanti kalau saya mati, yang mengusung peti matinya berjalan di tempat itu dokter yang menangani saya. Itu usulan pertama dari Alexander Agung. Yang kedua, pada waktu saya diusung petinya dari istana menuju ke pekuburannya, itu tolong semua emas, semua perak, semua harta-harta yang benda-benda yang mahal harganya, tolong disebarkan di jalan. Semua disebarkan. Yang ketiga, dia minta pada waktu petinya itu tolong dilubangi 2, tangannya naik ke atas. Dengan naik atas, petinya dilubangi, tangannya dinaikkan ke atas. Itu syaratnya dia minta sama pegawainya kalau dia meninggal. Setelah ada seorang yang mengatakan, kenapa sih Pak Kaisar meminta seperti itu? Dia maksudkan, kalau saya minta dokter itu ke depan, supaya semua orang tahu, seorang dokter pun tidak berkuasa atas diri kita. Dia pinternya tidak bisa lebih kuasa daripada Tuhan. Tidak bisa mengobati penyakitnya. Ada banyak dokter seperti itu. Saya di Surabaya, dokternya terkenal penyakit stroke, tapi dia mati karena stroke juga. Karena dia sendiri mengobati orang banyak stroke, tapi dia mati karena stroke. Ada banyak seperti itu. Dan dia menggambarkan, ini loh dokter hebat pun tidak kuasa akan hidupnya. Yang kuasa itu adalah Tuhan. Itu ya di nomor 1 dikatakan alasannya kenapa dokter itu berjalan di depan. Kedua, kenapa hartanya dihambur-hamburkan di tengah-tengah pembukulan, dia tahu bahwa harta tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Harta itu biarlah untuk banyak orang. Saya mendapatkan harta begitu banyak, ternyata setelah mati tidak ada apa-apanya. Kenapa tangan saya mengada di atas dengan tangan kosong mengada di atas? Karena saya pada waktu lahir dengan tangan kosong, saya juga mati dengan tangan kosong. Dan nggak ada satupun yang saya dibanggakan. Itu syaratnya pada tiga syarat. Karena orang demikian juga hebatnya luar biasa. Dia sadar siapa dirinya. Dirinya tidak ada apa-apa di depan Tuhan, walaupun dia kaya. Pada waktu dia mati, harta apa yang dibawa sama dia? Tidak ada. Saudara, dan saya sadar bahwa saudara manusia berdosa. Saudara selamat itu karena saudara selamat itu karena anugerah Tuhan. Saudara tidak layak sudah saudara selamat. Saudara sebetulnya itu semua masuk pada jurang neraka. Tapi karena anugerah Tuhan, Yesus lahir ke dunia, dia mati di kayu salib menebus dosa saudara saya. Tuhan mengayakkan saudara. Sehingga pada waktu saudara diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan hasil usaha saudara. Itu bukan hasil karena perbuatan baik saudara. Itu kan hanya iman yang menyelamatkan. Tapi iman harus dinyatakan dengan perbuatan baik. Kalau saudara sadar bahwa diri saudara itu seorang hamba, dalam Lukas 17 ayat 10 katakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, kalau saudara bahwa saudara seorang hamba, saudara pasti tidak ada satu kesombongan apapun. Kalau saudara saya menjabat sebagai posisi di gereja, sebagai gembala, sebagai pendeta, tidak ada apa-apanya. Kalau saudara menjadi orang kaya, banyak uangnya, kalau ditanya, kenapa saudara kaya? Ini karena Tuhan. Bukan sombong. Ini aku gembala yang hebat. Saudara punya cuma 1.000, 10.000 orang, 20.000 orang. Ini dari Tuhan. Bukan dari saudara. Saudara, itulah manusia kalau dia sadar di depan Tuhan itu debu, nggak ada apa-apa, tidak ada kesombongan.
Yang kedua, yang terakhir, saudara. Seorang yang besar di hadapan Tuhan adalah seorang yang melepaskan kebesarannya. Kalau saudara menjadi hamba Tuhan yang kepingin besar, jadi hamba Tuhan yang di hadapan Tuhan besar adalah seorang yang melepaskan kebesarannya. Saudara, prinsip-prinsip dunia tidak seperti itu. Saudara. Kalau saudara ingin besar, raihlah dengan sekuat tenaga. Kejarlah harapan itu dengan sekuat tenaga. Tapi kalau kekristenan, saudara, kalau saudara ingin besar, justru saudara melepaskan kebesarannya. Contoh pada Yohanes Pembaptis, saudara. Pada waktu membaptis, anak-anaknya, murid-muridnya itu lapor sama gurunya. Yohanes, guru, itu loh, engkau ada orang yang di seberang sungai Yordan yang namanya Yesus, yang dulu engkau baptis di sungai itu, sekarang pekerjaannya seperti engkau, dia membaptis banyak orang. Guru, sekarang dia Yesus membaptis lebih banyak daripada engkau. Pada waktu Yohanes Pembaptis mendengar keluhan murid-muridnya, saudara, secara logika akal dia berpikir, waduh, dulu Yesus tak baptis loh. Sekarang dia membaptis banyak orang. Apakah Yohanes Pembaptis mengatakan, iya ya, coba nanti saya selidiki kenapa dia mati banyak. Apa dia berkata demikian? Sekali lagi dia berkata pada muridnya, enggak, saya harus makin kecil, Yesus makin besar. Saudara, inilah keadaan Yohanes Pembaptis, saudara, yang tidak terlena oleh kesombongannya. Saudara. Dia sadar bahwa dia seorang hamba. Pada saat diwaduli muridnya, bahwa Yesus itu membaptis, dia tidak iri hati. Dia tidak terpesona untuk melampaui pada Yesus, karena dia sadar dia seorang hamba, saudara. Saudara, Yohanes Pembaptis itu bisa iri, bisa sombong, bisa, saudara. Saudara, kalau kita bicara mengenai keadaan Yohanes Pembaptis seperti itu, apakah tidak seperti gereja-gereja sekarang, saudara? Saudara, saya bersaksi sedikit mengenai gereja, saudara. Sekali lagi saya minta maaf, karena banyak sekali kesaksian yang jelek saya utarakan di sini. Dan saya bukan ngetek-ngetek gereja, tapi betul-betul satu kenyataan yang saudara sadari. Saudara, pada waktu gereja berdiri, saudara, ada beberapa kilo daripada gereja, dia berdiri seorang gereja juga. Saudara, dalam berapa tahun gereja itu tumbuhnya luar biasa. Dia punya gereja 20 tahun tidak mengalami pertumbuhan. Begitu gereja di sebelah bangun, tumbuhnya luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Saudara? Pendeta itu marah. Saudara. Kenapa di sebelah itu bisa ramai? Di gerejaku yang saya pimpin gini kok tidak, jemaahnya ya itu aja. Cuma begitu tidak sulitnya untuk bertumbuh. Dia sedikit beberapa tahun langsung bertumbuh. Dia ngadakan satu rapat majelis. Majelisnya bilang, ayo kita selidiki. Kenapa gereja itu ramai? Ada apa ramainya seperti itu? Kita koncai dia, kita selidiki kenapa dia ramai. Saudara, itulah keadaan kita dan saudara. Pada saat mendengar sesuatu yang ramai, saudara tidak terima. Saudara. Pada saat Yohanes Pembaptis diwaduli muridnya, itu loh, Yesus tuh baptis yang begitu banyak. Dia nggak bergeming. Saudara. Pendeta sekarang, saudara, begitu diwaduli sama majelis sama itu ramai, ngamuknya luar biasa. Saudara. Saudara, itu keadaan seperti sekarang. Dia katakan, dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara. Saudara, itulah kalau seorang menjadi hamba besar harus melepaskan seluruh kehidupannya. Saudara, Yesus ini pernah mengatakan dalam Matius 23 ayat 11 sampai 12, saudara. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa meninggikan diri akan ditinggikan. Saudara, Yesus memberikan jalan kalau saudara menjadi orang yang besar, ingin besar, jadilah pelayan. Amin. Bukan menjadi orang yang sombong. Kebesaran melepaskan kebesarannya. Dia menjadi pelayan, dia bahkan membasuh kakinya murid-muridnya. Saudara, itu keadaan seperti itu. Saudara, ini ada menjadi pilihan bagi saudara. Saudara ingin menjadi seorang superstar atau saudara menjadi seorang hamba. Kalau saudara ingin menjadi seorang superstar, saudara akan lakukan dengan cara-cara licik. Kalau saudara menjadi seorang hamba, biarlah apa adanya. Tuhan memberikan jemaat sekian, gereja sekian, puji syukurlah. Tidak usah iri pada tetangga, tidak usah iri pada pendeta lain. Apa yang Tuhan sudah titipkan pada saudara, saudara lakukan, kerjakan dengan sukacita. Tidak boleh dengan cara-cara iri. Tuhan memberikan saya jemaat 100, 200, puji Tuhan. Tuhan memberikan ke saudara sesuatu hal yang begitu indah, puji Tuhan. Bahkan Yesus memberikan ini cuma 5 orang, 6 orang, puji Tuhan. So, jangan pernah iri pada orang lain. Itu maksudnya Tuhan. Kalau saudara ingin besar, lepaskan kebesaran saudara. Sehingga tidak ada satu kesombongan apapun. So, pada khotbah saya terakhir, saudara, ada banyak pendeta pada masa tua itu mengalami
post power syndrome. Post power syndrome itu pada saat dia berkuasa, dia menjadi orang aneh. Dia merasa ingin berkuasa terus sampai tuanya. Dia tidak ingin melepaskan itu haknya pada regenerasi. Saudara, ini juga pendeta yang tidak boleh saudara tiru. Saudara tahu kalau saudara sudah tua, saudara sudah ada regenerasi, serahkanlah kepada generasi saudara yang bisa menjalankan lebih baik. Saudara makin saudara memegangi jabatan sampai tua, makin sadar bahwa saudara orang yang rakus akan jabatan. Saudara makin melepaskan kepada orang lain, saudara makin dihargai orang lain, bahwa saudara menjadi hamba Tuhan yang besar, melepaskan kebesaran saudara. Sadar bahwa saudara sudah tua, saudara tidak mampu, dan saudara harus melepaskan semua pada generasi selanjutnya. Saudara, biarlah firman ini, saudara, membuat diri saudara menjadi orang yang rendah hati. Tidak ada satu kesombongan apapun yang saudara andal. Kalau saudara saat ini mendapatkan uang cukup banyak, saat ini saudara mendapatkan posisi gembala yang hebat, saat ini saudara mendapatkan sesuatu apapun yang luar biasa, pada saat itu saudara akan berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Orang bertanya pada saudara, mengapa kamu punya jemaat begitu besar, banyak sekali gereja besar? Ini karena Tuhan. Ini bukan karena kehebatan saya. Kenapa kamu menjadi seorang yang terkenal kaya dan sebagainya, mendapatkan pelayanan yang begitu banyak? Ini karena Tuhan. Sehingga semua fokusnya ditujukan pada Tuhan. Kalau saudara sadar bahwa semua harta, semua jabatan itu titipan Tuhan, saudara tidak akan pernah sombong dengan kekuasaan, dengan keuangan. Karena titipan itu suatu saat akan diserahkan pada Tuhan. Titipan itu suatu saat akan diambil oleh yang memiliki. Kita ini semua titipan. Istri titipan, anak titipan, harta titipan, jabatan titipan. Jika sadar semua titipan, saudara menjadi orang yang sangat rendah hati. Pada saat saudara ingin begitu rendah hatinya, saudara mengatakan, aku tidak ada apa-apanya. Seperti Paulus mengatakan, aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Aku hanya menginjil dari kota ke kota, tidak ada apa-apanya. Itu yang menjadi anak Tuhan yang serius, saudara. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis. Dia makin besar, aku harus makin kecil. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ketenaran apapun. Dia bisa sombong, bisa, tapi dia tidak kesombongan diutarakan. Dia menjadi orang yang rendah hati dan sangat rendah hati dan sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Saudara, biarlah firman ini menjadikan saudara menjadi anak Tuhan yang flashback ke depan, saudara. Apa menjadi kehidupan saudara saat ini, saudara? Saudara diberikan keuangan yang sedemikian, diberikan kekuasaan jabatan demikian, ucapkan syukur pada Tuhan. Bukan berandai-andai. Bila firman menjadikan kekuatan bagi saudara saya untuk lebih maju ke depan, lebih rendah hati, sangat rendah hati, dan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Saya serahkan pada siapa lagi, Pak Bu Pungki, untuk bisa ada tanya jawab atau menambahkan sesuatu yang saya kurang, mungkin. Ada yang tanya atau ada yang menambahkan atau apapun, terserah, ada sharing. Ini menyangkut topik ini, Saudara. Silahkan yang mau bertanya. Tapi memang benar, Pak, ya. Kalau saya memperhatikan dari YouTube itu mengikuti YouTube, itu para hamba. Suaranya kurang besar ya. Suaranya kok kecil ya. Kecil ya. Ini sudah full. Kalau saya mengikuti YouTube, itu memang benar, Pak, bahwa hamba-hamba Tuhan itu semakin besar, semakin gelut, semakin berantem. Padahal dia besar bukan karena dia, tapi mereka yang menganggap inilah aku lebih besar, aku lebih pintar, aku lebih kudus, aku lebih dan lebih. Jadi kalau mendengarkan YouTube itu ya mesti harus disaring ya. Maksudnya kita juga harus punya pendirian bahwa ya jangan sampai seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Liman tadi. Kita sering hamba Tuhan tuh merasa hebat, jadi akhirnya seperti di tempat apa tadi, ya di mana-mana lah, merasa aku lebih besar, aku lebih pintar. Mari kita yang belum besar ini jangan sampai seperti itu, yang sudah besar juga apalagi ya. Saya menambahkan sedikit, Pak. Yang lainnya silahkan, Pak Sony.
Sudah pas jelas, Bu. Yang penting tidak boleh merasa hebat, merasa terkenal. Karena kita ini tidak ada apa-apanya kepada Yesus. Ya, pernah saya sampaikan kepada jemaat, kepada sama-sama hamba Tuhan. Ya, memang itu kuncinya, Bu, supaya kita bisa dipermuliakan Tuhan. Ya, kita harus semakin kecil. Ya, kita semakin Amin. kecil, Tuhan Yesus semakin besar. Artinya kita tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Yesus. Nah, itu memang satu prinsip kita dalam pelayanan, harus sadar, kata Pak Lim tadi, bahwa harus kita sadar bahwa siapa diri kita. Ya, kalau sadar siapa diri kita, tidak ada lagi keinginan untuk menjadi besar. Ya, Yesus yang diperbesar dalam hidup ini. Nah, memang itu sudah jelas, tadi Pak Lim sudah mengupas. Ya, saya juga diberkati. Ya, itu aja Bu Pungki. Soalnya hamba Tuhan tuh makin besar, makin rendah hati maunya, Bu. Iya, Tapi betul. walaupun ada satu perbedaan pendapat, katakan ada perbedaan pendapat langsung, seperti saya dengar di YouTube, kuasa menang sendiri, makin terjadi suatu pertengkaran yang seperti orang duniawi. Sebetulnya Iya, hamba Tuhan kalau dia punya perbedaan pendapat dengan orang lain, ya kita tetap ramah lah. Kita ramah betul. ya, kita akui perbedaan, bukan berarti kompromi, enggak, tapi kita ya dengan cara-cara yang baik. Bukan seperti menang-menangan, bukan seperti hebat-hebatan, seperti hal itu. Kalau kita ingin besar ya kita makin rendah lah, berarti kita makin merendahkan diri, bahwa kita tidak ada apa-apanya. Saudara, kalau ingat, saudara makin banyak belajar firman Tuhan, ini prinsip, saudara. Saudara makin Iya. banyak belajar firman Tuhan, makin sadar bahwa diri saudara itu orang paling berdosa. Betul. Paling berdosa di saudara sendiri. Karena firman itu menusuk pada diri saudara sendiri pada waktu belajar firman Tuhan. Dulu tidak pernah belajar firman Tuhan, merasa hebat, merasa Iya. suci, merasa hebat. Tapi begitu banyak belajar firman Tuhan, saudara Iya. merasa tidak ada apa-apanya. Sangat tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Sehingga orang makin banyak belajar firman Tuhan, ciri khas orang banyak belajar firman Tuhan makin rendah hati. Makin rendah hati, tidak ada satu kesombongan sedikit pun. Pada waktu dikritik orang, pada waktu menghadapi perbedaan, lihat cara-caranya. Saudara. Kalau sudah merasa kesombongan itu hebat, ini ajaranku paling benar, paling hebat, di situ adakan kejatuhan. Makanya jangan sombong, supaya pada saudara kaya pun, paling hebat, punya uang. Jangan seperti itu, titipan, saya katakan semua jabatan, semua kepandaian, semua itu titipan Tuhan. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang Betul. enggak itu sombong lah, itu paling bahaya. Itu yang saya bisakan belajar pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu kalau sombong bisa, Bu, karena orang Israel itu 400 tahun sudah kehilangan semuanya. Muncul Yohanes Pembaptis. Ada mengatakan itu Mesias, itu Elia. Pada waktu dia memanfaatkan orang itu pasti dia bisa, tapi dia mau dia. Itu bukan caranya. Saudara, kalau orang hamba Tuhan pada itu berkobar dipuji-puji itu bahaya, sangat bahaya. Karena dengan pujian-pujian itu dari kesombongan akan cepat jatuh. Itu Bu Pungki sementara ini. Terima kasih, Pak. Ada lagi satu pertanyaan-pertanyaan? Atau Monggo silahkan yang lain. Pak Martin. Ya, cukup ini Pak Leman ini biasanya memberi satu kritikan yang untuk kita supaya sadar ketika kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hidup dalam kesombongan dan kebanggaan. Nah, sebaiknya kita sadar supaya hidup dalam kerendahan hati. Karena kesombongan itu menandakan bakal daripada kehancuran hidup sendiri. Dan memang banyak sekali terjadi bukan saja pada hamba-hamba Tuhan, pendeta, tapi bahkan orang-orang yang sudah mau dipakai Tuhan. Apa dia jemaat, diberi talenta untuk menasihati orang, tapi kadang-kadang kesombongannya menghancurkan hidup dia sendiri. Jadi kewaspadaan ketika kita mau dipakai Tuhan adalah kerendahan hati, ya, jangan mencuri apa kemuliaan Tuhan itu ketika kita mau dipakai. Sebenarnya kita itu sadar kita semua ini adalah alat di tangan Tuhan, ya.
alat kalau Tuhan mau pakai, sebagaimana kemarin ada perenungan yang mengatakan kalau kita bisa melayani itu satu kemurahan Tuhan ya. Kehormatan. Bukan karena kita mampu dan gagah kita mau dipakai. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang tertentu untuk mengungkapkan kesaksian. Bagaimana contohnya waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau dalam pengamatan orang buta karena dia pula terbelakang kehidupannya, orang terka begitu. Tetapi Tuhan Yesus bukan. Di dalam kebutaan itu kerajaan Allah mau diberitakan kan. Artinya kalau kita semua mau dipakai, Tuhan mau supaya kita semua mau dipakai untuk memberitakan kemuliaan Allah. Bukan kita, diri kita yang mau dimuliakan. Nah, itu memang bagus sekali Pak Leman membawa ini satu titik supaya kita semua menyadarkan, sadarlah. Kalau kita baik apa itu hamba Tuhan, apa kita seseorang yang memiliki talenta yang mau dipakai Tuhan. Jangan sombong. Ya, jangan bangga. Karena di situ kita itu mau dipakai untuk memberitakan kerajaan Allah itu. Sehingga Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Itu. Dia mau di situ. Yohanes katakan, bukan saya yang datang, yang itu yang besar itu. Itu dia yang besar dari kita. Untuk kita semua hidup dalam keadaan supaya tidak. Terima kasih. Saudara, saya bicara gini bukan fitnah, bukan apa. Karena memang saya mengalami sendiri satu kenyataan seperti itu, Pak. Jadi betul-betul di lapangan ya seperti itu, modelnya banyak hamba Tuhan sikut menyikut. Saya sendiri pengalaman banyak ini kejadian pemilihan ketua sinode, begitu terjadi ketua sinode itu jabatan itu begitu nelpon orang tuh, waduh, sudah memfitnah orang, enggak karu-karuan, begini, begitu. Pokoknya segala macam cara ditempuh supaya dia bisa naik. Itu kenyataannya seperti itu. Jadi saya ngomongnya bukan dongeng, bukan sinetron, tapi bukan drama, tapi kenyataannya seperti ini, Pak. Betul. Jadi kalau ada khotbah itu, ya terus terang saya bicara demikian, bukan saya ngomong ngawur, nggak ada bukti, nggak ada apa, karena saya ngalami sendiri seperti ini. Kalau saudara mau tanya saya, memang seperti ini. Saya kenyataannya kayak gini. Jadi seorang hamba Tuhan pada waktu berkhotbah bukan api-api itu yang diutamakan, tapi ada jeleknya ya. Bukan berarti semua orang seperti itu, enggak, Pak. Ada masih banyak orang baik. Tapi yang saya lihat sebagai contoh bagi saudara, bahwa model macam-macam gini lah, jangan sampai saudara tiru. Saya bilang, bolehkah anak Tuhan terkenal? Boleh. Tapi tidak boleh. Tapi caranya, metodenya benar. Boleh di Zoom terkenal? Boleh. Kalau Zoom ini boleh terkenal, jadi biarlah Tuhan bekerja secara, biarkan diberikan ruang kepada Tuhan. Bukan kehebatan saudara, bukan karena main sikul sana, makan sikul sini, tikam belakang, main ini, main ini, kita sudah terkenal. Bisa terkenal, bisa. Penjahat itu terkenal, mafia terkenal, bisa karena dia punya suatu kontroversi. Apakah itu yang dimaksud Tuhan? Enggak. Ketua sini itu jadi ketua sini, apa dia menjadi ketua sini itu hebat? Enggak. Karena kelicikannya dia menjadi seorang seperti itu. Itu yang saya maksud. Kalau saudara ingin jadi ketua, ya sudah, biarkan ketua apa adanya, dipilih orang ya sudah, nggak dipilih ya sudah. Ini ada suatu tergantung Tuhan lah, mutlak tergantung Tuhan. Sak karepmu Tuhan, istilah orang Jawa kan, sak karepmu. Ya apa no sak karepmu, dipakai iya, dan dijadiin pendeta iya, dan gembalanya nggak dijadiin iya. Gitu. Syukur. Saudara punya penghasilan 5 juta, syukur. Punya 2 juta, syukur. 10 juta, syukur. Jadi kalau saudara menghadapi keadaan syukur terus, saudara menjadi anak Tuhan yang enak lah. Nggak ada penyakit, nggak ada macam-macam, nggak ada pikiran sing melampaui batas-batas pemikiran. Biarlah Tuhan yang mengatur. Itu maksud saya, Pak. Dan saya bicara demikian bukan saya menghina hamba Tuhan, ini fakta yang harus saya lakukan supaya saudara mengerti ini loh, keadaan seperti ini, supaya jangan saudara tiru. Maksud saya, Pak Martin, supaya bisa Zoom ini bisa berguna, bukan hanya baik-baik toh. Orang saksi itu kalau baik-baik toh enak, saya diberkati, saya gini.
coba nih kadang ngalami keadaan musibah, malu bersaksi. Kalau saya enggak, kalau musibah ya musibah. Kalau memang itu berkat ya berkat. Jadi dua-dua imbang gitu, maksudnya. Iya. Jadi tidak bisa salah satu ditimpangkan, itu maksud saya Pak Martin. Mungkin Terima ada kasih, Pak. satu lagi Pak Leman. Ya. Ibu Kristianus ya. Waktu khotbahnya dikatakan, jikalau engkau dipakai Tuhan melayani, jangan memberitakan orang supaya orang itu bergantung pada kamu, tapi bergantunglah kepada Allah Tuhan. itu satu hampir sama dengan ini ya Pak ya. Jadi ya, firman Tuhan itu teguran untuk kita semua. Kalau kita dipakai talenta kebenaran untuk memberitakan kerajaan, bukan untuk supaya orang lain diselamatkan karena kita, tetapi harus benar-benar bahwa orang itu ketika diselamatkan dia harus bergantung kepada Tuhan, bukan kita Mbak Tuhan yang memberitakan kebenaran sehingga dia selamat. Nah itu satu peringatan kita untuk itu. Terima kasih Pak. Saya berarti ada seorang pendeta tua, sudah tua dia merasa kalau tidak ada dia nggak bisa nih. Gereja kalau ada saya membangun dengan saya. Jadi bergantung. Dia tidak pernah melepaskan kekuasaannya, pegangi terus kekuasaannya. Sama anaknya tidak percaya, sama orang tidak percaya semua karena dia merasa paling hebat. Nah, itu sudah jatuh ya, jatuh kesombongan. Dia merasa semua tuh kalau nggak ada saya mati gereja nih, ya itu tidak boleh. Gereja itu bukan miliknya dia. Walaupun dia seorang hamba Tuhan besar, bahwa gereja itu milik Tuhan. Sehingga pada waktu ada orang saingan apapun, ngapain menjadi saingan? Oh, kecuali kalau bisnis saingan di dunia biasa. Tapi kalau hamba Tuhan, makin ada banyak orang pandai, makin ada banyak hamba Tuhan junior yang pandai. Silakan, sebetulnya gitu hamba Tuhan seniornya tuh memberikan tempat pada orang yang junior untuk berkaya lebih dalam lagi. Bukan di-cut, bukan dimatikan. Karena dia merasa, oh junior nanti berdepannya banyak ke arah sana, dia tidak boleh. Ya ngapain, tidak apa-apa lah. Kalau orang gitu, kalau sudah terkenal ya sudah terkenal, tidak apa-apa. Dia tidak macam-macam. Pandaian juga itu ngajar seseorang, jangan medit-medit kalau punya ilmu. Kalau saudara punya banyak ilmu mengenai Alkitab, ajarilah apa adanya, bukan simpen-simpen. Ada sebagian hamba Tuhan disimpan dalam pengetahuannya. Nanti melebihi jemaatku, melebihi aku nanti pinternya. Itu hamba Tuhan. Nah, kalau sudah ngajar, ya sudah ngajari apa adanya. Gitu. Jadi nggak perlu merasa tersaingi, nggak perlu merasa orang hebat dan sebagainya. Biarlah apa adanya. Itu yang hamba Tuhan yang langgeng ini. Itu Pak supaya bisa menjadi kesaksian. Ada lagi yang banyak ada pengalaman lebih dari saya. Untuk jadi ungkapan ada ini. Ya, kalau menurut saya sih Pak Lim, yang penting kan Bapak sudah menyampaikan, Pak. Ya. Sudah menyampaikan ya supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya kita harus menjadi kecil, jangan menjadi besar. Nah, itu kan renungan pada malam hari ini yang menjadi berkat bagi kita. Mau orang lain, mau dia besar, mau dia bagaimana, itu urusannya. Yang penting Bapak sudah menyampaikan. Bahwa inti firman Tuhan malam hari ini, di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, jangan kita yang lebih besar, jangan kitalah yang lebih kelihatan, tapi yang kelihatan yang lebih besar adalah Yesus itu yang kita layani. Itu apa prinsipnya, Pak? Ya, mau bagaimana hamba Tuhan, pendeta tua, pendeta muda, pendeta kecil, pendeta besar, ya itu urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting Bapak sudah menjadi berkat malam hari ini. Amen. Ya, supaya hamba-hamba Tuhan menjadi kecil dan Tuhan Yesus yang kita layani menjadi besar. Itu sih kesimpulan menurut saya, Pak Lim. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Ya. Saya juga diberkati, Pak. Saya juga diberkati. Terima kasih. Iya. Oke, Pak. Ke situ aja, Pak Lim. Tuhan berkati. Oke. Iya. Cukup. Pas. Ya, pas katanya Pak Martin. Pak Tony, videonya terbalik Iya, gitu. Pak. Videonya Iya, terbalik Pak. gitu. Video kamu terbalik. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting imannya jangan terbalik, Pak.
Tapi saya ingin tambah sedikit aja. Nah, Iya. ada seorang hamba Tuhan memang nasihati kita waktu kita jadi pelayan. Kalau ditunjuk berdoa, jangan kalau maunya orang-orang itu aja. Doa itu tidak harus baik ya, pekerjaan Roh Kudus itu yang besar. Jadi kita semua menerima berkat sama dari Tuhan. Dan pasti Roh Kudus bekerja sesuai dengan maksud kita semua. Amin. Itu aja tingkat. Oke, Bu Fungki, mungkin Bu Fungki sudah jam 8 lebih, Bu Fungki. Siap. Ya. Silakan. Untuk doa kita ada pertanyaan. Ya, mungkin Pak Bapak Liman bisa menutup dengan doa dulu Pak. Nanti kami angkat pujian. Supaya kita doa. Kami minta pendeta Sony. Pendeta Sony yang tutup doa. Tutup doa firman. Ya, saya minta pendeta. Oke. Monggo, Kita silakan. nyanyi dulu atau bagaimana Bu Fungki? Tutup dulu dengan doa Pak. Oh Tutup iya. doa firman. Bersyukur atas berkat-Mu yang kami terima pada malam hari ini yang sungguh luar biasa dan dahsyat untuk memperbaiki, untuk Tuhan membentuk kami sebagai hamba Tuhan. Kami belajar dengan firman-Mu supaya kami hamba Tuhan, hamba-hamba-Mu, alat-Mu di dunia ini semakin kecil dan Engkaulah semakin besar dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini, hingga firman Allah malam hari ini tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Kami boleh diperlengkapi untuk menjadi hamba Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan semakin memakai kami hamba-hamba-Mu, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Lim Handoko yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi ke depan Tuhan, untuk menyingkapkan rasa-rasa firman-Mu bagi jemaat, bagi hamba-hamba Tuhan, dan bagi kami semua. Tiga hamba-Mu, Bapak Lim Tuhan Yesus, boleh diberkati malam hari ini, baik pelayanan, kesehatan, keluarga, anak-anak, Tuhan jemaah yang beliau layani, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus berkati kami. Jika kami boleh membawa pulang ke rumah kami masing-masing, dan boleh Tuhan Yesus menjadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tutup firman Allah ini Tuhan, dan kami bersyukur hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, yang kami tinggikan, kami sembah. Mulai malam hari ini sampai Engkau datang ke yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Akan terjadi malam hari ini. Amin. Bapa di surga, kembali kami datang bersatu hati untuk Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah tempat jawaban doa kami yang sesungguhnya, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka pada malam hari ini kami berdoa untuk Bu Lydia yang mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya bahwa dimanapun Ibu Lydia berada saat ini Tuhan, di rumah, Engkau ada di sana. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun Bu Lydia ada di rumah, Engkau ada di sana, dan tangan-Mu yang telah Engkau relakan bagi kami untuk dipakukan di atas kayu salib Tuhan, yang sagung mencama menyembuhkan Ibu Lydia dari segala sakit penyakit yang diderita malam hari ini. Oleh kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, dan kuasa nama Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami imani, sakit penyakit tipesnya Ibu Lydia disembuhkan oleh Tuhan, bahkan sudah sembuh di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Sakit penyakit apapun yang dialami, yang diderita Ibu Lydia malam hari ini, kami Tuhan menyatukan iman kami kepadamu, sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Lydia Tuhan, berkati pelayanan anak-anak dan keluarga, kesehatannya malam hari dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gunung Semeru ya Tuhan sudah meletus. Bapa di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu orang-orang yang ada di sekitar gunung ini Tuhan. Bapa lindungi mereka, Tuhan pagari mereka, hingga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang celaka, tidak ada satupun Tuhan yang korban, karena Yesus sanggup melindungi mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus semua apa yang terjadi menjadi Tuhan Yesus pertimbangan bagi kami, menjadi Tuhan Yesus pengertian bagi kami, bahwa kami di dunia ini Tuhan tidak akan lama.
Kami di dunia ini tidak selamat. Kami di dunia ini tidak abadi. Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, menguatkan iman kami kepada Tuhan. Hingga akhir Engkau datang kami kedua menjemput kami, menjemput Tuhan Yesus manusia, menjemput umat-Mu. Hidup kami tidak akan sia-sia terhadap Tuhan. Berkati Tuhan anggota Zoom di tempat ini. Baik yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, yang sudah masuk, maupun yang tidak sempat hadir karena berbagai acara, berbagai kegiatan, berbagai fasilitas Tuhan Yesus, aktivitas mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mohon berkat-Mu Tuhan. Dan mungkin ada yang sakit Tuhan Yesus, anggota Zoom yang ada. Tuhan Engkau jamah, sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pulihkan mereka dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus yang mulai keuangan morat-marit. Kami berdoa Tuhan, Kau pulihkan keuangan kami. Engkau pulihkan dalam nama Yesus. Hingga mereka Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Yang berkekurangan malam hari ini dicukupkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang merasa besar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menerangi hati kami. Membuat kami sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup kami semakin kecil dan semakin kecil. Dan Tuhan Yesus semakin besar dalam kehidupan kami. Hingga Tuhan Yesus yang kami miliki, itulah yang terpancar dalam kehidupan kami. Hingga kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dimanapun Tuhan izinkan kami untuk melayani. Tuhan terima kasih Bapa. Kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang ingin menjatuhkan kami hamba-hamba-Mu. Dimanapun kami melayani. Baik di kota, di desa, di pedalaman, di daerah-daerah terpencil. Kami patahkan itu, kami singkirkan itu. Di dalam nama Yesus. Bapa di surga, Engkau urapi setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau Tuhan pakai mereka lebih dahsyat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami supaya malam hari ini, di mana sebentar lagi Tuhan kami tutup Zoom ini Tuhan, dan kami beristirahat. Tuhan sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan Yesus, berikan kami tidur nyenyak malam hari ini, dan besok pagi kami boleh bangun kembali, kami boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan, kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia, tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Hingga besok dalam aktivitas kami, dalam pelayanan kami, mujizat dan kuasa Tuhan kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Bapa juga berdoa khusus untuk Pak Hari Zakaria, ya Tuhan yang Kau panggil sebagai dokter. Bapa di surga, di saat Hamba-Mu mengalami jalan buntu, untuk Tuhan pengobatan pasien Tuhan Engkau hadir untuk memberikan jalan keluar. Urapi Pak Hari Tuhan Yesus. Engkau pakai dengan luar biasa. Hingga di dalam pelayanan, pengobatan pasien, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, bagi Pak Hari mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Engkau adalah Raja segala Raja. Engkau adalah Raja kesembuhan bagi kami. Dan kami percaya bahwa kami diberkati pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami tutup Zoom kami malam hari ini. Haleluya. Amin.